5 teknik jitu untuk membuat riset plan Anda outstanding. Jadi, saya akan bocorkan rahasia para pemenang beasiswa untuk dokumen riset plan atau rencana penelitian untuk S2, S3 ya. Nah, yang pertama dari judul. Kalau judulnya terlalu ngejelimet muter-muter, waduh, atau judulnya hubungan antara tingkat antara, nah itu sudah waduh gitu. Nah, bukannya tidak boleh ya, tapi bisalah dimaksimalkan untuk bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, terus standar internasional judul itu adalah 15 kata, tetapi saya mempersyaratkan adalah 13 kata gitu supaya lebih ciamik gitu, lebih bagus. Itu dari judul ya. Dan di judul lagi Anda harus berpikir bahwa penelitian Anda ini atau topik penelitian Anda ini masih akan berlaku 10-15 tahun ke depan enggak? Sehingga di saat Anda tamat nanti kembali ke Indonesia itu hasilnya juga masih bisa diterapkan gitu untuk bertahun-tahun berikutnya gitu. Nah, yang kedua adalah urutan penulisannya. Nah, kalau saya itu melarang anak-anak untuk menulis di paragraf 1 dengan mengeluarkan data. Jadi paragraf 1 itu langsung ya 10% penderita COVID-19 bla 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 15%, 30% banyaknya. Nah, itu saya melarang karena tempatnya itu di paragraf 3 ya kalau data gitu. Itu urutan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 itu harus jelas gitu. Yang ketiga adalah metodologi penelitiannya. Jadi jangan sampai salah untuk memilih metodologi penelitian. Jika menggunakan ANOVA one way, tuliskan di situ one way. Jika searah, satu arah. Pemilihan sampelnya jika hanya total sampling, katakan total sampling gitu. Sampai kepada alat pengujiannya. Jika masih menggunakan SPSS gitu, katakan SPSS jenis keberapa, nomor seri keberapa gitu. Yang keempat adalah referensi. Nah, di sini yang paling banyak nih. Jadi membuat riset plan itu tidak perlu referensinya bejibun, cukup satu saja, maksimal 3. Referensinya diambil dari mana? Referensi diambil dari calon promotor kita di luar negeri. Jadi untuk S2, S3 saran saya sebaiknya cari profesornya dulu dan ambil dari riset profesor tersebut atau jurnal profesor tersebut gitu. Nah, kenapa begitu? Saya bahas di video-video berikutnya nanti ya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah jumlah halaman. Jangan sampai Anda mengirimkan riset plan Anda sama seperti proposal penelitian di S1-nya kita yang berlembar-lembar ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Tetapi di riset plan itu memiliki paragraf-paragraf yang total lembarnya hanya 1,5 lembar sampai 2 lembar, tim New Roman 1,5 spasi, ukuran 12. Hanya itu saja ya, jadi jangan terlalu banyak. Kenapa Mister? Karena penguji beasiswa tidak sempat membaca lembar-lembar yang Anda kirimkan 20, 30, 40, 60 lembar tersebut. Satu lembar saja udah tergambar Anda bagaimana gitu. Jadi kalau Anda masih kesulitan membuat riset plan itu dengan 1,5 lembar atau maksimal 2 lembar, Anda boleh nih untuk ngecek di buku saya atau di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana cara menulis riset plan tersebut gitu. Atau boleh kontak saya atau boleh di komen di bawah biar saya tunjukkan bagaimana contoh-contohnya gitu ya. Ada patternnya kok, Anda tinggal mengikuti saja tetapi dengan kemampuan tulisan Anda. Jangan menyontek ya gitu. Itu untuk riset plan untuk beasiswa Anda. Jika pemberi beasiswa meminta riset plan, boleh mengikuti apa arahan yang sudah saya berikan atau boleh mengikuti aturan-aturan yang baku yang ada di luar sana.